Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi, diskusi bareng lagi setelah UTS. Jadi materi ini digunakan nanti untuk UAS ya. Dimulai dari materi yang pertama setelah UTS adalah turunan trigonometri dan implisit. Ini ya, turunan trigonometri dan implisit. Untuk materi yang sebelum UTS kita sudah belajar tentang apa itu trigonometri, kemudian sudah ada gambaran juga beberapa fungsi trigonometri itu seperti apa. Nah, di sini nanti ada dua capaian pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, bagaimana nanti Anda harus bisa memahami dan menjelaskan rumus-rumus turunan trigonometri. Kemudian yang kedua, melakukan perhitungan dengan rumus-rumus turunan trigonometri. Bu, apakah harus dihafalkan? Ya, sebaiknya iya. Cuma nanti kalau misalkan belum hafal, nanti saya bolehkan untuk tes, nanti boleh open note untuk sementara ya. Tapi diupayakan pada saat UTS Anda sudah sering latihan mengerjakan soal, nanti Anda insya Allah sudah hafal ya. Ada beberapa rumus turunan fungsi trigonometri, sederhana saja ya. Kemarin kita sudah belajar Y sama dengan A sinus X, maka Y aksen atau turunan pertama dari Y adalah A cos X. Seperti itu. Kemudian Y sama dengan A cos X, maka Y aksen turunan pertamanya adalah min A sinus X. Y sama dengan A tangen X, Y aksennya A sekant kuadrat X. Kemudian Y sama dengan A kotangen X, maka Y aksennya sama dengan min kosekant kuadrat X. Y sama dengan A sekant X, Y aksennya sekant X tangen X. Dan yang terakhir Y sama dengan A kosekant X, maka Y aksennya adalah min kosekant X kotangen X. Seperti itu nggih. Ini sudah ada di materi yang saya berikan di e-learning. Kemudian yang jadi permasalahan kalau misalkan fungsinya itu bukan merupakan fungsi X murni, Bu. Kalau dia merupakan suatu fungsi yang mengandung fungsi X. Nah, seperti itu, jadi double ya. Fungsi yang mengandung suatu fungsi X. Nah, misalkan di sini U, saya beri pemisalan dia U. U adalah suatu fungsi Gx. Jadi U sendiri itu merupakan suatu fungsi Gx. Itu seperti apa? Caranya sama. Rumusnya sama, tetapi yang membedakan hanya ini. Kalau misalkan Y sama dengan A sin X, maka turunannya Y aksen atau turunan pertamanya adalah A cos X. Tetapi pada saat Anda menjumpai Y sama dengan A sin U, jadi di sini U, misalkan Y sama dengan A sinus 3X. Nah, maka 3X itu adalah U gitu. Atau Y sama dengan sinus X kuadrat min 1 lah. Berarti itu adalah suatu fungsi seperti itu. Maka Y aksennya itu sama, rumusnya Y aksennya A cos X. Di sini juga A cos U, tapi Anda kalikan dengan U aksen. U aksen itu apa, Bu? U aksen itu adalah turunan pertama dari U-nya di sini. Jadi misalkan 3X berarti turunannya adalah 3. Misalkan X kuadrat plus 1 berarti turunannya adalah 2X. Seperti itu ya. Jadi selain Anda turunkan sesuai rumus dasarnya ini, masih Anda kalikan dengan U aksen. Yang bawah-bawah bagaimana, Bu? Sama persis ini. Nah, ini kan sama. Oke. Nah, contoh soal ya. Sebenarnya saya sudah memberikan dua latihan soal di materi PPT-nya, nanti bisa Anda kerjakan untuk diskusi. Kemudian di sini saya berikan dulu contoh soal bagaimana mengerjakan turunan trigonometri. Coba nggih. Misalkan diketahui suatu fx sama dengan 2 sin kuadrat 3x. Anda diminta untuk menentukan nilai dari f aksen pi per 6, turunan pertama dari pi per 6. Ya, coba kita kerjakan nggih. Fx sama dengan 2 sin kuadrat 3x. Nah, atau kita rubah bentuknya menjadi fx sama dengan 2 sin 3x kuadrat. Sama, Bu, sama. Oke. Jadi pada intinya ini yang dikuadratkan kan sin 3x-nya. Nah, kita cari berarti ini U-nya berapa? U-nya adalah apa? U-nya adalah apa? U-nya adalah sin atau U-nya adalah sin 3x atau U-nya adalah 3x. Coba Anda pahami dulu. Nah, kita misalkan berarti U-nya sama dengan apa? Nah, U-nya sama dengan sin 3x. Seperti itu nggih. Jadi, U-nya kita misalkan sebagai sin 3x, maka
kita punya fx sama dengan 2u pangkat 2. Seperti ini. Kemudian sama dengan apa? 2 f aksen x-nya sama dengan 2 kali 2u kalikan u aksen. Seperti itu nggih. Berarti apa ini? 2 kali 2 kali u-nya apa itu? Sin 3x. Seperti ini nggih. Sin 3x kali turunan dari sin 3x itu sendiri u aksen. Iya, 3 cos 3. Seperti itu nggih. Nah, terus sama dengan coba sekarang 2 yang di sini saya kalikan dengan 3 ini. Saya kalikan ya. Saya kalikan 2 kali 3 berapa? 6. 6 kali 2 sin 3x cos 3. Coba Anda lihat sifat istimewa dari suatu sudut trigonometri adalah 6 kali apa? 2 sin 3x cos 3x itu adalah sin 6. Seperti ini nggih. Nah, kalau sudah ketemu f aksen x-nya sama dengan 6 sin 6x, maka Anda substitusikan nilainya. Berarti f aksen dari berapa ini? Pi per 6 sama dengan apa ini? 6 kali sin pi per 6 sama dengan boleh nggih? Berarti sinus pi. Pi di sini pi sudut nggih, bukan pi dalam Anda menghitung keliling dan luas lingkaran. Pi sudut itu berapa? 180 derajat. Nah, di tabel itu di materi sudah ada tabel untuk nilai sin. Dari sin 180 derajat adalah berapa? Ini. Nah, itu nilai-nilainya sudah ada, tapi kalau Anda mau browsing sendiri boleh silakan. Nah, ini contoh mengerjakannya. Ada 2 latihan soal di materi, silakan dikerjakan, nanti hasilnya disubmit ke forum diskusi 1. Dicoba dulu nih sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya. Tetap semangat.